Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada saat ini, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, secara khusus buat anak-anak Tuhan, pelita pembeli, dimanapun berada, doa kami, kiranya Tuhan melawat, menjamah, dan melindungi serta memberkati kita semua. Bapak Ibu saudaraku, pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing agar kita semua diberkati oleh Tuhan pada kesempatan siang hari yang indah ini. Baik Bapak Ibu, mari siapkan hatimu dan sambut firman Tuhan. Berikan tempat bagi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, maka kita semua akan diberkati. Saya percaya yang lemah akan dikuatkan, yang takut akan diberikan keberanian, akan diberikan semangat, dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masing-masing. Saya akan membaca firman Tuhan buat kita semua dari kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di bahasa Batak Toba, sono mahatani de Batak, alai ikon oloam munado Jehovah de batamunai. Jadi pasu-pasuon nama sagu-sagum dohot tapiamu jala pasal puwok kuma akka sahid-sahid sian tonga muna. Dalam bahasa Nias imane daromali lowalangi mi Yehova mi fosumange ba ihena dania heu gaurifa ba fehe ba itiba heu. Dalam bahasa Karo dikatakan begini, bagi kata di Batak, adi isembandu aku Tuhan di batandu, kupasu-pasu kam alu mereken pangan ras laut, janah ku agui kerina penyakit ndu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini, saya memberikan judul firman Tuhan buat kita semua, yaitu solusi terbaik. Bapak Ibu Saudara, solusi adalah jalan keluar atau pemecahan terhadap satu masalah yang sudah buntu. Sehingga dengan kebuntuan itu maka tidak tahu lagi harus berbuat apa dan melakukan apa untuk mengatasi persoalan ini. Tapi dengan adanya satu solusi, dengan adanya jalan keluar, maka persoalan itu akan dapat terselesaikan dengan baik. Sehingga kebuntuan itu akan terpecahkan, pintu yang tertutup akan terbuka, dan semua persoalan bisa teratasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita, bahkan dunia, sedang mengalami kegoncangan. Bahkan banyak yang mengalami kekhawatiran, kepanikan akibat daripada kehadiran virus COVID-19 atau virus corona. Sehingga sekarang ini mengalami gangguan dalam aspek kehidupan, baik itu kesehatan, bahkan berimbas kepada ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menghadapi kesulitan ini, dalam menghadapi persoalan yang sedang melanda umat manusia, melanda dunia, melanda negeri kita, bahkan melanda tempat kita atau kota kita, Kabupaten Tapalkuta, Kota Sibolga ini, kita semua mengharapkan adanya satu solusi, adanya jalan keluar, sehingga persoalan ini, masalah ini, wabah ini bisa terselesaikan dan akan berlalu, sehingga kita bisa hidup lebih tenang dan normal kembali. Untuk itu kita perlu solusi.
untuk kita perlu jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini, pada saat ini saya mengatakan kepada kita semua, jalan terbaik itu atau solusi terbaik itu adalah hanya datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita menghadapi banyak hal yang mengkhawatirkan. Baik itu masalah-masalah ekonomi, masalah kesehatan. Dalam hal ini kita membutuhkan jalan keluar. Bapak Ibu, saya bukan ahli ekonomi. Saya tidak terlalu mengerti apa yang harus diperbuat. Saya juga tidak punya uang atau harta yang banyak yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengatasi persoalan ini. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya mengerti, saya tahu solusi terbaik adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di dalam ayat yang sudah kita baca ini, di sini Tuhan mengatakan dan menasehatkan kepada kita dengan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dalam bahasa Batak dikatakan, ala ikut oluambuna do Jehovah de batamunai. Jadi pasu-pasuon nama sagu-sagum doh tapiammu jala pasal tuokku ma akka sahit-sahit sia tonga-tonga muna. Yehova lo balang ini mifasumangi. Ba itiba kemiga ba lefeh ba ihena gaurifa ena tola sozoguna kata ba aurita iraama iraina. Dalam bahasa Karo jelas tadi dikatakan, adi isembahdu aku Tuhan di batandu. Ku pasu-pasu kam alu mereken pangan ras lau janah ku agui kerina penakitmu. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan menjadi solusi yang terbaik dalam menghadapi semua persoalan ini. Satu-satunya jalan terbaik adalah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Pemerintah kita memberikan kita petunjuk dan arahan serta himbauan, dan itu harus kita patuhi. Tetapi itu adalah satu usaha. Itu adalah satu usaha bagaimana kita supaya berbuat menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dengan social distancing, dengan berbagai metode seperti mencuci tangan. Itu usaha. Dan tidak ada jaminan 100% dalam usaha kita sebagai manusia. Tetapi jaminan terbaik itu adalah ketika Tuhan yang menjamin kita. Di sanalah akan kita dapatkan jalan terbaik. Itu sebabnya dikatakan di sini, yang Tuhan harapkan, Tuhan anjurkan kepada kita, kita beribadah. Beribadah memuliakan Tuhan, beribadah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan menjamin Dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, serta akan membela kita, membungkus kita, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kita. Saat ini pemerintah kita menganjurkan kepada kita semua agar bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Jangan ada yang menganggap ini sebagai satu hukuman atau sebagai pelarangan. Tapi sebetulnya mari kita pandang dengan positif. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa membangun mesbah di rumah kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mungkin selama ini saudara beribadah hanya sekali seminggu datang ke gereja, karena Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan saudara, usaha saudara. Mungkin hampir tidak ada mesbah doa di rumah saudara. Tapi dengan adanya aturan ini, dengan adanya situasi ini, katakanlah dalam hatimu, inilah kesempatan bagimu, kesempatan bagi kita untuk membangun mesbah di rumah kita masing-masing, untuk membangun mesbah di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga kita dan keluarga kita boleh semakin dekat kepada Tuhan melalui ibadah kita. Dan ingat, bila itu kita lakukan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah firman ini akan digenapi dalam hidup kita. Jika kita membangun mesbah di rumah kita, membangun doa di dalam keluarga kita, dan kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bersatu hati dalam rumah tangga kita, orang tua dan anak-anak satu hati, dan berdoa memuliakan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, firman ini akan digenapi
Dia akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, serta akan menghalau penyakit dari tengah-tengah kita. Dan itu juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 19 sampai 20. Dia berkata begini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus berkata, jika ada dua tiga orang bersatu hati, apapun yang mereka minta akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Bahkan Yesus berkata, jika ada dua tiga orang bersatu hati dalam namaku, berkumpul dalam kesehatan, aku hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudaraku, coba bayangkan kalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita, saya percaya semua persoalan masalah kita akan terselesai. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Itu sebabnya pada saat ini melalui firman Tuhan ini dianjurkan kepada kita, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Hidupmu aman, keluargamu aman ketika engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Jadi anjuran atau himbauan pemerintah stay at home itu bukanlah suatu hukuman, tetapi suatu kesempatan bagi saya dan saudara untuk membangun mesbah dan membangun ibadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sehingga kita semakin dekat kepada Tuhan, keluarga kita semakin dekat kepada Tuhan, bahkan Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab pergunakan kesempatan ini, lakukan, beribadahlah, dekatkan dirimu, maka kau akan diberkati oleh Tuhan. Persoalan apapun, penyakit apapun akan Tuhan selesaikan. Sebab Yesus berkata, ketika kau beribadah, suami, istri, anak-anak bersatu hati, memanjatkan doa dan memuliakan Tuhan, Yesus katakan, aku hadir. Dan ketika Yesus hadir, maka semua persoalan kita akan teratasi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dangadong nasotar patupan di debata lesite baik kelowalangi, semua persoalan akan selesai. Jadi beribadahlah, dekatkan diri kepada Tuhan, itu solusi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.